sebelum kita mulai. Bismillah. Siap? Ya, Sakti jam 10 nih. Sebelum kita lanjut, pernah dengar asesmen? Ya. Nah, apa yang Bapak Ibu tahu tentang asesmen? Ulangan. Ulangan. Apa lagi? ANBK, Bu. ANBK. Asesmen berbasis kompetensi. Kalau dulu kan belum ada asesmen. Refleksi diri. Ulangan juga, Weri. Apa lagi? Nilai. Evaluasi. Lagi. Udah itu aja. Sebelum pembelajaran. Ada lagi? Ya, asesmen sama evaluasi sama nggak? Nah, beda, Bu. Apa kali paham? Beda apa sama? Kalau yang mau nanya Mbak boleh. Lalu, Iya, itu punya handphone, punya laptop di depan. lalu. Pergunakan dengan baik. Gak apa-apa, yang penting kopasnya cerdas. Dimodifikasi. Jangan langsung nyontek semuanya di jiplak. Nurunin semuanya. Jangan ya. Buat panduan kita itu, oh seperti ini kita buat dengan kata-kata cerdas sendiri. Itu cerdas namanya. Jangan, oh begini, berarti langsung di copy paste, tempel. Beda, Bu. Bedanya apa, Pak? Yang udah dulu ngomong beda nih. Masih Ya, lagi. iya atuh. Ya, bedanya apa, Pak? Ya. Baca ya, Bu ya. Ya boleh. Berdiri, Pak. Berdiri, nggak kelihatan fotonya. Ya, assalamualaikum. Sisi ada yang foto di depan. Oh, Pak Haji, ya kan Pak Pak Haji. Live, Pak Haji live, masih live. Ini mau bikin live. Tuh, Pak Haji mau kasih gimana nih? Makanya nggak pakai sifat. Pokoknya yang lebay ini Ibu artis ya. Bukan sejalan sama Ya. Jadi mengenai asesmen dan evaluasi, kalau asesmen di sini proses evaluasi atau penilaian digunakan untuk mengukur, menilai dan mendokumentasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan keyakinan seseorang. Kalau evaluasi proses sistematik untuk menentukan sejauh mana tujuan dan atau standar tertentu telah tercapai. Jadi perbedaannya, jadi kalau asesmen itu proses penilaian atau penilaian itu untuk mengukur atau untuk menilai, sedangkan kalau evaluasi itu untuk menentukan sejauh mana tujuan itu sudah tercapai atau belum. Gitu sih. Iya, terima kasih Bapak. Ada pendapat lain? Itu dari Mbak Google. Dari Mbak Google. Kalau dari Mbak Abdul? Sama baik kalau katanya. Sama baik. Terima kasih Bapak tepuk tangan. Ada lagi pendapat yang lain? Ya. Mungkin untuk evaluasi itu kegiatan menggali informasi tentang kemampuan peserta didik dalam menguasai pembelajaran yang telah dipelajari dan dilakukan setelah pembelajaran berlangsung. Sedangkan asesmen itu proses mengumpulkan data peserta didik dan berfungsi untuk melihat kemampuan serta hambatan yang dihadapi oleh peserta didik tersebut sebagai bahan untuk menentukan apa sesungguhnya yang dibutuhkan peserta didik. Iya, betul dua-duanya ya. Tepuk tangan lagi. Betul ya. Di dalam asesmen terdapat evaluasi. Tapi di dalam evaluasi tidak. Iya, betul. Nah, kita lanjut lagi. Saya punya gambar. Gambar apa itu ya? Lah, orang aku bisa. Gambar apa? Itu ada gajah. Lagi rapat sama gajah. Lagi sama Lagi gampang. ada ikan,
gajah, penguin, bebek, monyet. Enggak, monyet saya nggak apa-apa. Mau diartiin nggak bahasa Inggris? Mau liatin nggak? Translate dulu. Bahasa Inggris. Fire reflection everyone. Lalat asik lalat. I am For the jury selection, everybody has to take the selection action. Nah, untuk seleksi yang adil, semua orang Oh, harus manjat. mempunyai ujian yang sama. Coba semuanya panjat pohon. Manjat. Nah, kira-kira Kira-kira ini ceritanya yang di bapak-bapak dulu ibu, paham Pak? bapak guru nih, ibu bapak yang hidup. Ini murid-muridnya. Iya paham. Ada bebek, ada monyet, penguin, gajah, ikan. Itu apa sih bawah ya? Singa laut, bahasanya anjing. Anjing. Disuruh manjat pohon. Nah, keluar paling cepat. Bagaimana? Kerak Mahir ada yang kita. Nah, gajah paling capek. Mulai gajah-gajah ke depan. Kenapa gajah yang lihat? Gajah itu lebih ke depan. Iya, kita kedua gede-gede. Oh, apa kira-kira? Iya begitu. Ini sama aja. Di situ katanya TP menganalisis ya. Kita sekarang lihat ya. Menurut Bapak Ibu, nah ngomong lagi. Siapa yang mau ngomong? Ngomong aja jangan takut apa. Nah ini yang paling cantik. Nah, kayak Ayo Bu. foto Bu, di foto Bu. Jangan Bu, menurut Ibu gimana nih? Jadi Bu, Berdiri benung. Masuk pelajaran ntar Bu dulu. ya semuanya suruh manjat pohon coba. Kira-kira gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air, well ada. Ini gimana ya Bu? Maksudnya apa? Menjelaskan gambar atau menjelaskan materi? Dari gambar ini yang Ibu tangkap apa? Di situ perintahnya disuruh memanjat pohon dengan ujian yang sama, mereka sudah mengerti. Kalau menurut saya Bu ya, sepertinya yang memanjat pohon itu yang benar-benar bisa dan Kerak, burung, itu yaitu kerak Iya. namanya. Terus? burung. Nah, untuk bebek sepertinya Ada ini bebek nih bebek. Burung ya. Saya pikir bebek ya. Tapi kalau saya ngomong bebek yang baik. bebek ya. Yang untuk kerak ya Bu ya, dia tuh bisa kan dari bawah ya. Anjing setelah anjing apa tuh? Juga, Setelah anjing apa? nah kalau burung Apa anjing? Anjing setelah anjing bisa apa? dia dari bawah langsung Setelah anjing belum harinya. Iya. Oh, cepat. penguin. Nah, Anu, untuk penguin, singa laut. Singa laut. saya rasa Bisa nggak? bisa Bu. Terus? Terus kalau gajah, ya karena dia punya belalai, mungkin hanya belalainya aja yang ke atas. Iya. Nah, untuk kita, sama Bu, ikan membakar. Bisa nggak ikan manjat? Sepertinya tidak bisa. Tapi kalau misalkan itu di akuarium dipindahkan ke pohon, saya bisa jadi di pohon. Yang dari siapa? Sama gajah ya. Iya. Nah, untuk semua. habis ikan Anjing laut. ya. Singa laut. Singa laut juga mungkin tidak bisa ya Pak ya. Iya. Nah untuk anjing, nah mungkin dia Kemudian. bisa sih, tapi karena dia di bawah cuma hanya nakutin aja gitu. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba benar tadi permintaan langsung dari Ibu Kepala Sekolah.
Coba menurut Bapak gimana Pak? Sebelah sini Pak, sebelah mana? Saya foto dua nih, yang ini. Kayak duet. Lor jadi ngomong foto kemana? Lor jadi ngomong bu. Ayo, Ibu biarin. Iya, untuk gajah kan paling Mana gede. gajah dulu? protes. Oh, ini protes. Kamu kan dari monyet tuh. Saya ambil kopas sedikit dari gunung. Kayak burung kan, ya, kata burung gini. Udah diam-diam yang gede-gede mah. Gua bisa kabur kok. Sampai langsung ke cabang paling atas kata burung. Ngomong gitu. ya dia ngomong. Jadi pas ini dulu. Dengerin dulu, dengerin. Lanjut Pak. Terus tadi ada bebek ya? Burung. Burung. Burung udah ya, burung. Ya. Langsung nyampe ke kebun kayu, cabang paling atas, dia cepet nyampe. Gak perlu butuh bantuan sama gajah, karena gajah paling bawah. Udah gitu gak bisa naik ke atas, cuma dia nungguin di bawahnya. Terus ada lagi penguin. Dia mau panjang. Nah, untuk penguin ini bisa berambat ke gajah. Cuman gajahnya duduk dulu. Dia pakai jalan nggak jadi duduk ya. PHS. Kode bu, kode buat Pak Haji. Gajahnya duduk dulu, kemudian terus penguin naik ke atas gajah. Gajah berdiri, kurang lebih bisa nyampe lah ke cabang pertama. Nah, untuk berambat. Kurang lebih siswa juga begitu, ada pertahapannya. Nah, kalau pelajaran agama dikit-dikit ayatnya. Nah, surat apa kamu hafalnya? Misalkan surat Anas, ya banyak surat Anas dah. Nah, gitu. Nah, kemudian ada binatang, mana yang paling mudah suara sih? Anjing, ya? anjing. Anjing. Kesana ya. Untuk anjing, karena dia cuma kayaknya ngomong doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Loncat pun kayaknya susah. Saya nggak pernah dengar anjing itu sampai ke pohon kayu naik ke atas. Jadi anjing cuma mau woro-woro saja. Ya woro-woro aja. Bisa nggak deh? Bisa nggak deh naik? Anjing, saya belum pernah lihat anjing naik. Bukan begitu loh. Kalau gajah udah pernah. Ah, gajah juga belum pernah naik. Mana ekor jambu bu? Nah, ekor jamu. Kalau gajah ekor jambu ada? Ada nih. Gajah lah. Ada. Ada nih. Buli. Ada motifnya apa nih? Apa? Bebek. Itu monyet. Monyet. Nah, kalau monyet mah dia multifungsi, bisa turun bisa naik. Artinya bisa dengan segala cara. Kalau monyet mah. Mungkin itu aja. Terima Dari kasih. saya terlalu banyak juga bete. Gak apa-apa, saya tungguin mau tepuk tangan buat Rahmat. Ya, terima kasih Bu Nung sama Pak Rahmat. Lihat dari gambar ini, kita bisa membayangkan Langsung ke kelas. langsung di kelas kita masing-masing. Ini duduk nih anak-anak, ibu di sini. Murid itu kan ya ada burung monyet disuruh manjat pohon. Bu Hani yang gajah tuh. Iya. Siapa yang bisa paling di situ? Jangan boleh Apa? Monyet. Kenapa? Ikan semuanya bisa nggak? Terus singa semuanya bisa nggak? Agak bu. Ini menandakan kalau kita sebagai pendidik ingin memberikan pembelajaran kepada anak, ingin memberikan asesmen, kita harus melihat karakter siswa kita. Karena di kelas kita itu pastinya akan berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang sama, tidak memiliki kemampuan dan kompetensi yang sama. Mereka berbeda-beda. Jangankan ini beda orang tua, sama orang tua pun beda-beda kan karakternya, kompetensinya. Ini juga sama. Guru harus memahami
itu kita sebagai guru harus benar-benar kreatif memberikan pembelajaran dan asesmen kepada siswa kita. Kalau tali. Tinggalkan yang kemarin. Kita mulai bergerak maju, mulai bangkit lagi. Kita benar-benar memfasilitasi kebutuhan siswa kita. Di sini ada ya? Apakah anak-anak di kelas memiliki karakteristik yang sama? Tidak. Tidak. Memiliki kemampuan yang sama? Tidak. Berminat dengan hal yang sama? Tidak. Ya, itu saya yakin Bapak Ibu di sini tuh mengajarnya nggak 1 bulan 2 bulan. Ya, sudah lama, ada yang sudah sampai puluhan tahun, 20 tahun, 25 tahun. Ya, pasti sudah bertemu berbagai macam karakter siswa. Kalau dulu ngasih soal pelajaran sama semua, bodo amat, yang penting selesai kerjaan saya, tugasnya selesai, nggak memikirkan itu anak bisa nggak, mereka terpenuhi tidak kebutuhannya. Karena kemarin kalau yang di rumah kita hanya menggugurkan kewajiban kita biasanya, nggak peduli. Sekarang coba kita ubah mindset kita ubah cara pandang kita mulai benar-benar melihat kebutuhan siswa kita, benar-benar tahu nih, oh ya siswa kita butuhnya ini, siswa kita tuh minatnya seperti ini. Ya, lanjut. Selama ini bagaimana asesmen yang Bapak Ibu sudah lakukan di kelas? Dengan pakai cara apa? Tertulis pagi, lisan, terus Mengerjakan tugas. mengerjakan tugas. Apa Pak tugasnya? Ya. Bukan benar. Tugas menggambar. Ya. Menggambar. Menggambar pun di kelas tuh gambar ada yang memang dia hobinya gambar pasti bagus, ada yang dia cuma asal-asalan. Dari menggambar pun anak tuh tidak semuanya hobi ngegambar. Yang nilainya bagus. Nah, Iya, ini sudah kelihatan ya Pak, Iya. minatnya berbeda-beda, bakatnya beda-beda. Ya. Ya, untuk kita mengajar di kelas kita, yang kemarin kita bahas sedikit nih, saya ulang lagi. Kita tidak lagi berpusat pada guru, tapi berpusat pada peserta didik. Apa bahasa kerennya kemarin? Student. Ya, student center. Terus melibatkan peserta didik dalam setiap pembelajaran. Nggak ada lagi siswa yang datang duduk diam, 3D, datang duduk diam, nggak ada lagi seperti itu. Berikan mereka pelajaran yang membuat mereka tuh aktif dan terlibat. Misalkan anak punya ide pembelajaran, tidak apa-apa kita terima dan tambah. Jadi tidak hanya dari guru. Misalkan mereka gini, ibu bosan di kelas, kita keluar yuk. Silakan ajak anak-anak untuk belajar. Ya, bukan rasanya. Bukan ya udah Pak, jangan Keluar mulu. bukan gitu. Ada tugas itu misalkan kita mengamati tumbuhan. Kan banyak ya tumbuhan di sini. Kan di kelas kan bosan juga bawa ini tanaman di kelas lagi. Mendingan kita buat suasana baru keluar, amati tumbuhan yang ada di lapangan. Tetap mereka tugas jangan nyari baru begitu kayak ayo keluar, mereka malah lari. Jajan. Ya, tetap kita ada instruksinya, petunjuknya apa yang harus mereka lakukan. Oke, tapi jangan gini, bosan di kelas, terus di lapangan tulis lagi sama aja di lapangan di luar, buat aktivitas yang lain. Ini sama aja tapi dan tulis doang. Saya pernah lihat ya, iya kita bisa belajar di lapangan gila. Bocah belajar buat buku tulis lagi terus nyambil jongkok sama aja itu mah pegal-pegal juga bocah kasihan. Maksudnya begitu. Iya, aktivitas di luar, ada tugas kelompok misalkan, mereka mengamati apa
walaupun terbawa tulisan, tapi bukannya, ayo kita belajar di luar misalkan gitu ya. Disuruh untuk nyalin teks di luar, Pindah tempat itu. pindah tempat tulis doang itu mah, bukan belajar di luar, beda ya. Tolong dibedakan. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi kita belajar di luar dengan konten atau materi yang kita sudah siapkan. Sesuai dengan tingkat kemampuan atau perkembangan peserta didik. Bahasa kerennya teaching adalah level. Mengajar sesuai dengan kemampuan siswa yang benar. Jadi kalau siswa kita di kelas kemampuannya masih di bawah rata-rata, jangan kita kasih yang tinggi. Sesuaikan dengan keadaan di kelas. Terus pembelajaran kita terdiferensiasi. Artinya pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat dan bakat siswa, sesuai dengan kemampuan dan kompetensi siswa. Tuh. Ya ini 4 syarat pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum merdeka. Pendidik ini perlu bersedia mengenal, menerima dan mencintai peserta didik apa adanya. Jadi kalau saya mau lagi, di kelas saya siswanya ini kelasnya nggak bisa baca, gimana sih anak buahnya gitu ya? Ini kelas 2, kelas 3-nya masih ada yang bisa baca, gimana sih guru kelas 1, kelas 2? Masih banyak tuh, belum menerima. Ya, jadi apapun nanti keadaan siswa kita pertama terima dulu dengan ikhlas. Nggak usah ngeluh dulu, Bu. Capek ngeluh dulu mah. Ini kalau ngeluh mah udah banyak. Kelas 5 ada berapa yang on? Jangan ngeluh, bersedia berpusat pada pesan tadi. Kita bersedia, kita ikhlas, kita sadar dengan pesan jawab kita. Bersedia terus belajar. Salah satunya nih sekarang kita kumpul nih. Ini salah satu bukti Bapak Ibu bersedia terus belajar. Tapi jangan cuma sekarang doang di sini. Ntar keluar udah nggak mau belajar lagi. Atau belajar cuma kalau difasilitasi oleh sekolah aja. Sekarang belajar banyak ya. Dari PNM bisa belajar. Ikuti tuh yang pelatihan mandiri, belajar dengan baik. Terus webinarnya diikuti-ikuti. Banyak sekarang yang gratisan. Webinar, giptek dan lain-lain. Ada di program batik, pada daftar belum? Ikut membatik ya. Iya Mas, bukan ngebatik, pembelajaran berbasis. Kalau beli batik udah, saya nggak dibeliin dulu. Udah lewat. Ya, Pak batik lintas kasih linknya suruh kepala ikutan besok. Oke, kirim lagi, Bu. Ya, jangan nyari doang. Ya lanjut, bersedia berkolaborasi dengan peserta didik dan orang tua maupun dengan teman-teman sejawat. Jadi intinya kita itu nggak bisa sendirian. Terus berkolaborasi, komunikasikan hal-hal yang perlu kita tahu dengan orang tua. Misalkan siswa tersebut kok gitu ya di kelas. Kita lihat ini masalahnya di rumah atau di sekolah. Ketika masalahnya di rumah, Bapak Ibu berkolaborasi dengan orang tua, komunikasikan apa kesulitan belajar siswa. Tuh. Lanjut. Nah, pembelajaran dan asesmen ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mereka ini menjadi satu. Di dalam pembelajaran kita melakukan asesmen. Makanya tadinya nih jadi satu nih pembelajaran diferensial, cuma kayaknya waktunya nggak banyak. Nah, di sini itu mengharapkan siswa itu nantinya lebih kreatif, berpikir dan inovatif. Makanya pembelajaran dan asesmen itu bersatu di situ. Ada 3 prinsip asesmen ini saya sadur dari panduan pembelajaran dan asesmen. Nanti ketika kami men-share beberapa buku dan panduan itu mohon maaf dan tolong dibaca dan dipelajari ya. Jangan cuma di-save di handphone, di-save di laptop, lupa naruhnya di mana. Ya. Kita tunjukkan kalau kita ini mau belajar pelan-pelan sedikit-sedikit melangkah maju.
Nggak ada lagi yang mandang sebelah mata tuh dengan kita semua. Kita benar-benar tunjukkan kita semangat ingin berubah lebih baik. 3 prinsip. Yang pertama, penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tujuan penilaian secara berkeadilan. Pendidik melakukan penilaian tidak bias pada latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Adil, sesuai dengan kompetensi peserta didik, tidak bias, tidak jadi jelas, tidak itu jelas. Dia itu sesuai dengan latar belakang, identitas dan kebutuhan. Lagi-lagi ini berhubungan dengan pembelajaran terdiferensiasi, ya. Yang kedua, penilaian hasil belajar dilakukan dengan tujuan pembelajaran secara objektif. Melakukan penilaian berdasarkan informasi faktual atas perkembangan peserta didik dan hasil belajar peserta didik. Jadi nilai itu objektif, sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan penilaian secara edukatif dan digunakan untuk umpan balik perbaikan. Jadi lagi-lagi asesmen beda dengan evaluasi yang tadi. Kalau asesmen itu salah satu tujuan dan prinsip itu sebagai umpan balik, memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya sekedar mendapatkan angka 90, 80, 70, 60 maka nggak sesuai KKM gitu. Tidak lagi seperti itu. Tapi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ini siklusnya dari perencanaan, pelaksanaan sampai asesmen. Nyambung ya sama materi kemarin, kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dulu. Termasuk di dalam RPP atau modul ajar nantinya itu di dalamnya tertera yang namanya asesmen formatif. Apa itu asesmen formatif? Nanti kita bahas. Terus selain asesmen formatif, kita bisa melakukan juga asesmen di akhir atau asesmen sumatif. Asesmen awal atau asesmen diagnostik itu termasuk dalam asesmen formatif. Ya tadi ada yang pernah berbicara tadi ya asesmen yang awal. Lanjut yang kedua, pendidik melakukan asesmen awal pembelajaran untuk menilai kesiapan belajar siswa. Selanjutnya, berdasarkan hasil asesmen, peserta pendidik memodifikasi rencana yang dibuat disesuaikan dengan hasil asesmen yang sudah kita dapatkan. Nanti gaya belajar siswanya bagaimana, tingkat kognitif siswa seperti apa. Ada yang tahu gaya belajar siswa itu ada berapa? Ada 3 apa aja Bu? Visual, audiovisual, kinestetik. Ya. Lanjut, setelah modifikasi rencana, melaksanakan pembelajaran menggunakan berbagai macam metode asesmen formatif dan memonitor kemajuan belajar. Selanjutnya, setelah asesmen formatif, lakukanlah asesmen sumatif di akhir pembelajaran atau di akhir tujuan pembelajaran untuk melihat dan mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi beda ya. Kalau dulu kan evaluasi atau penilaian cuma 1 setelah ngajar atau pusat itu ada ulangan gitu ya, penilaian harian. Nah sekarang tidak ada lagi seperti itu. Kita selama proses pembelajaran pun kita melakukan yang namanya asesmen. Nah ini kita harus move on dari yang lama. Ada 3 macam asesmen. Yang pertama ada asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning. Asesmen for learning untuk proses pembelajaran, asesmen of learning sebagai akhir pembelajaran. Kalau dulu banyak mana Bapak Ibu masih soal, masih pembelajaran, masih evaluasi di akhir ya? Pernah kasih asesmen ketika pembelajaran berlangsung? Nggak ada ya, paling ngejelasin ada soal, gitu kan? Ngejelasin ada soal. Berarti dulu banyakkan assessment of learning-nya pada akhir pembelajarannya, pada akhir tujuan pembelajarannya yang dibanyaki. Sedangkan assessment sebagai proses dan untuk proses itu sedikit porsinya kalau dulu.
Kalau sekarang kita balik piramidanya, yang sebagai akhir pembelajaran atau of learning itu lebih sedikit porsinya dibandingkan sebagai assessment as learning dan assessment for learningnya. Kenapa bisa kita harus seperti itu? Karena assessment as learning dan assessment for learning itu digunakan untuk refleksi dan untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Assessment as learning dan assessment for learning itu sebagai assessment formatif, sedangkan assessment of learning sebagai assessment sumatif. Jangan sampai kembali lagi ya. Ini salah satu perbedaan yang bisa kita lihat dari kurikulum yang lama dengan kurikulum merdeka di asesmennya yang benar-benar bisa kita lihat. Ya, karakteristik asesmen formatif dan sumatif. Kalau formatif itu terpadu pada dalam proses pembelajaran. Artinya dari awal proses pembelajaran sampai nanti selama proses itu Bapak Ibu melakukan asesmen formatif. Bagaimana caranya? Nanti pelan-pelan ya. Caranya bisa dengan berbagai macam cara. Jangan lagi Bapak Ibu itu kalau dulu kan ketika penilaian biasanya pakai apa? Tertulis ya, koreksi ya. Salah satu perbedaannya lagi untuk kurikulum mereka diberikan kebebasan untuk Bapak Ibu keluasaan, tidak harus pakai tertulis dan koreksi terus. Untuk asesmen formatif dan sumatif kita bisa berbagai macam cara. Yang selanjutnya melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya, misalkan penilaian diri, penilaian akan teman, catatan dari refleksi metakognitif selama proses belajaran. Pernah Bapak Ibu melakukan di kelas penilaian diri, misalkan anak-anak dikasih kertas untuk menilai diri sendiri? Semua takut? Iya boleh. Atau dikasih lembar penilaian, menilai teman, namanya jujur gak? Bagaimana di kelas? Lanjut lagi, memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga dibutuhkan strategi pembelajaran dan teknik instrumen yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau asesmen sumatif itu hanya sebagai alat ukur mengetahui pencapaian hasil belajar. Sudah tercapai belum tujuan pembelajarannya? Tujuan belajar ini nanti berkaitan dengan KKTP. Pernah dengar KKTP? Apa itu KKTP? Kriteria, ketuntasan, tujuan pembelajaran. Ya. Oh boleh Ibu silakan. Picek. Oh sayangnya dari asal capaian hasil belajar itu untuk dibandingkan dengan kriteria capaian dan digunakan pendidik untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Itu beda dari formatif dan sumatif. Ya. Jadi pendidik itu diberi keleluasaan untuk mengatur pelaksanaan asesmen formatif maupun sumatif. Gak harus tertulis kan soal, jawab soal, jawab tidak harus begitu. Kita lebih kreatif untuk membuat asesmen ya Bapak Ibu. Ya, hal-hal yang harus diperhatikan ketika melaksanakan formatif, asesmen formatif dilakukan terus-menerus selama proses pembelajaran. Kenapa harus dilakukan terus-menerus? Supaya kita tahu kita ketika di pembelajaran ini kita kurangnya di mana, sebagai refleksi diri untuk memperbaikan di pembelajaran selanjutnya. Ketika pembelajaran hari ini itu kurangnya, misalkan kurang siswa masih diam, pasif, kita bisa memperbaiki apa metode dan teknik yang harus kita gunakan. Menggunakan berbagai macam teknik asesmen.
Memberikan umpan balik berorientasi pada perubahan dan bersifat informatif. Jadi bukan hanya sekedar menilai saja. Isinya memberikan informasi mengenai perkembangan siswa. Selanjutnya, kalau asesmen sumatif dilakukan untuk mengkonfirmasi capaian pembelajaran. Biasanya dia dilakukan di akhir jenjang atau di akhir dari tujuan pembelajaran atau di akhir materi boleh. Hasilnya digunakan untuk bahan mengolah laporan hasil belajar. Selanjutnya lagi memberikan umpan balik tetap dilakukan walaupun hasil datanya melakukan pengukuran capaian yang didapat dan sebagai menggunakan berbagai macam teknik asesmen sama ya dengan formatif. Jadi kalau sumatif itu bisa kita gunakan sebagai laporan akhir semester. Kalau formatif untuk perbaikan proses pembelajaran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya slide saya 51 atau tinggal dibacain nanti saya kalau ngomongnya. Yang asesmen itu adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran, dilakukan mencari bukti maupun besar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan ya, ini bedanya dari formatif dan sumatif. Sebagai dasar penentuan kenaikan kelas kalau sumatif, sebagai dasar kelulusan, beda dengan formatif sebagai ketika kita ingin mengetahui informasi mengenai hambatan siswa, kita menggunakan formatif. Ya, asesmen formatif itu bisa berupa asesmen awal atau asesmen formatif itu sendiri ketika saat pembelajaran. Pernah melakukan asesmen awal Bapak Ibu? Diagnostik. Iya, kalau dulu kenapa sih bukan asesmen diagnostik harus kita buat asesmen awal? Dulu namanya asesmen diagnostik sebenarnya. Kenapa? Tapi PP-nya itu peraturannya belum ada perubahan lama, cuma sekarang kita menyebutnya asesmen awal. Kenapa? Kalau diagnosis itu kita kalau dulu itu belum bisa mendiagnosa ya. Diagnostik itu lebih kepada dia punya penyakit apa, gitu kan? Punya kurang apa di situ, makanya kita bukan asesmen diagnostik yang kita sebut sebagai asesmen awal. Untuk apa sih asesmen awal dilakukan? Untuk apa? Untuk mengukur kemampuan siswa. Mengukur kemampuan siswa. Ada lagi? Ya, melihat karakteristik minat siswa. Ada lagi? Gaya belajar siswa. Kekurangan kelemahan. Asesmen awal, ya betul semua ya, yang tadi dikatakan teman-teman. Asesmen awal itu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal. Yang namanya asesmen awal pasti kemampuan awal. Sebelum kita memberikan materi pelajaran, kita harus mengetahui dulu kemampuan awal dari siswa kita. Kalau sudah tahu, kita bisa menentukan mana materinya yang lebih mendalam atau kurang dari tujuan pelajaran, mana gaya belajar siswanya, mulai dari sosialnya atau psikologi siswanya sudah kita tahu dari asesmen awal. Asesmen awal itu ada berapa macam, Bu? Ada dua. Pertama, asesmen awal kognitif, ada asesmen awal non kognitif. Asesmen awal kognitif untuk mengetahui kemampuan atau kompetensi siswa yang berhubungan dengan pengetahuan dia. Misalkan ketika Bapak Ibu mengajar penjumlahan dengan angkanya ratusan, Bapak Ibu harus apa dulu tuh sebelum kasih materi itu? Apakah sudah mengenal bilangan gitu kan ya? Apakah sudah mengenal bilangan ratusan? Apakah dia bisa menjumlahkan bilangan yang di bawah ratusan?
Dasarnya kan itu, ketika Bapak Ibu sudah tahu anak tersebut bisa penjumlahannya itu puluhan, bisa langsung kita berikan ke ratusan. Tapi ketika belum mengetahui, berarti kita turunin, jangan ratusan. Itu fungsi asesmen awal kognitif. Satu lagi yang non kognitif, berhubungan dengan apa? Yang non kognitif berhubungan dengan gaya belajar, apalagi kondisi sosial, psikologisnya, bahkan keadaan rumahnya, bagaimana dia belajar, berteman dengan siapa aja, alamatnya di mana, hobinya apa, itu adalah asesmen awal non kognitif. Jadi besok di awal ini, ketika seminggu awal, Bapak Ibu diharapkan sudah mulai melakukan yang namanya asesmen awal, baik kognitif maupun non kognitif. Itu asesmen awal. Lanjut, asesmen formatif pada saat pembelajaran digunakan sebagai dasar untuk refleksi keseluruhan. Ya. Nah, apabila peserta didik dirasa telah mencapai tujuan pembelajaran, maka kita bisa lanjutkan ke tujuan pembelajaran selanjutnya. Itu ya. Ya kayaknya Mas udah pada nguap-nguap nih Bu, kita break sebentar. Ya boleh.